Tiba-tiba muncul dua orang pria dari balik semak-semak yang juga memakai baju hitam. Dan salah satu dari laki-laki itu memukul punggung Sumiati dengan tiba-tiba. Terjatuhlah Sumiati dan pingsan. Di pagi hari, Sumiati terbangun dari pingsannya. Ia merasakan rasa sakit di bagian punggung. Seketika itu pun Sumiati terkejut karena saat dia bangun, dua kaki dan tangannya sudah terikat. Mulutnya pun disumpal dengan kain. Ternyata Sumiati disekap di sebuah gubuk yang tampak sudah lama tak terawat. Sumiati mencoba untuk melepaskan ikatannya dan mencoba berteriak. Namun sepertinya itu percuma saja. Tenaga Sumiati tak cukup kuat untuk melepaskan tali itu. Sedangkan tak mungkin Sumiati bisa mengeluarkan suara dari mulutnya yang disumpal. Ibu Sumiati di rumah mulai merasa cemas karena Sumiati belum juga pulang. Ibu Sumiati berkeliling kampung mencoba bertanya kepada warga kampung tentang keberadaan Sumiati yang dari kemarin belum juga pulang. Tersirat kecemasan yang tergambar dari raut wajah Ibu Sumiati. Dia takut terjadi apa-apa kepada anaknya itu. Tiba-tiba datanglah 4 orang laki-laki ke gubuk tempat Sumiati disekap. Dan betapa kagetnya Sumiati, ternyata laki-laki yang memegang obor tadi malam itu ternyata adalah atasan dari 3 laki-laki berbaju hitam. Dan merekalah yang menyebabkan Sumiati berada di tempat itu. Salah satu dari laki-laki itu menghampiri Sumiati dan melepaskan ikatan di mulutnya. "Bos, cantik juga nih. Pasti mahal nih bos," ucap laki-laki itu. "Kalian siapa? Apa mau kalian?" ucap Sumiati dengan nada lemas. Laki-laki yang dipanggil bos itu pun mendekati Sumiati. "Namaku Jarko." Ternyata atasan mereka bernama Jarko. Sumiati pun teringat. Ternyata Jarko sudah sering menjadi buah bibir para warga kampung. Jarko adalah tukang begal di daerah itu. Jarko terkenal sangat hebat karena selama ini belum ada warga yang bisa menangkapnya. Tak ada satupun warga yang tahu di mana tempat persembunyian Jarko. "Bos, apa bos gak mau nikmatin ini duluan?" celetuk salah satu anak buah Jarko. "Kalau kalian mau, silahkan. Aku sedang tak nafsu. Tapi ingat, jangan dilukai. Nanti sore ini perempuan mau kita bawa ke kota," kata Jarko sembari keluar dari gubuk itu. Ternyata Jarko dan kawanannya berniat menjual Sumiati ke kota. Lantas 3 anak buah Jarko itu menutup pintu gubuk. Mereka bertiga perlahan mendekati Sumiati. Sebentar, aku mau kencing dulu. Kalian jangan sentuh wanita ini sebelum aku menyentuhnya terlebih dahulu," ucap salah satu dari mereka. Sumiati yang sudah tak berdaya hanya bisa memandangi pria itu seolah pasrah dengan apa yang akan dialami. Ketika laki-laki yang habis kencing itu kembali, betapa kagetnya dia melihat 2 temannya sudah tergeletak lemas tak berdaya. Mulutnya menganga, sekujur tubuhnya seperti dicabik-cabik hewan buas. Bekas muncratan darah ada di mana-mana. Ia pun melihat Sumiati yang sudah tidak ada di tempatnya. Terlihat tali yang mengikat Sumiati pun sudah tergeletak. Yang itu artinya Sumiati sudah kabur. Berlarilah laki-laki itu menghampiri Jarko. "Bos, gawat bos. Perempuan itu kabur bos." "Apa kau bilang?"
ucap Jarko sembari Jarko meninju perut laki-laki itu. Lalu Jarko dan laki-laki itu masuk ke gubuk dan betapa terkejutnya ketika Jarko melihat dua anak buahnya tewas secara tidak wajar. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Sepertinya perempuan yang kita tawan, bos, ucap anak buah Jarko ketakutan. Tiba-tiba ada darah yang menetes dari atap gubuk mengenai kepala Jarko. Jarko pun melihat ke atas atap gubuk itu. Betapa terkejutnya Jarko. Ternyata darah itu berasal dari sosok yang sedang menggelantung di atap gubuk. Jarko kaget bukan main. Ada sosok wanita yang penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Kukunya panjang, giginya bertaring, matanya merah menyala. "Siapa kamu?" ucap Jarko. Tak ada jawaban dari sosok itu. Jarko pun merasa heran karena pakaian yang dipakai wanita itu sama persis dengan pakaian yang dipakai Sumiati. Jarko pun yakin sosok itu adalah Sumiati, perempuan yang ia tawan. Ternyata sosok itu memang Sumiati, karena pada saat dua laki-laki ingin memerkosa Sumiati, Sumiati tiba-tiba berubah menjadi wanita buas dan membunuh dua laki-laki itu. Ketika Jarko sedang memandangi Sumiati dengan perasaan heran, tiba-tiba Sumiati melompat ke arah anak buah Jarko dan menerkamnya. Sumiati menyerang anak buah Jarko dengan membabi buta. Tak butuh waktu lama, anak buah Jarko pun jatuh dan tewas di tempat. Jarko yang masih keheranan langsung mencoba melawan Sumiati. Tak selang beberapa lama, Jarko bertarung dengan Sumiati. Pipi kanan Jarko terkena cakaran dari Sumiati. Karena Jarko merasa tak sanggup melawan Sumiati, Jarko pun memutuskan untuk segera kabur. Berlarilah Jarko keluar dari gubuk itu. Dan ketika Sumiati hendak mengejar Jarko, tepat di depan pintu gubuk itu, tiba-tiba Sumiati terjatuh dan pingsan. Sore hari di gubuk di tengah hutan yang menjadi tempat berdarah itu, Sumiati terbangun dari pingsannya. Dengan keadaan yang lusuh, Sumiati kaget karena terakhir yang dia ingat, ia sedang diikat dan akan diperkosa oleh dua orang laki-laki. Sumiati melihat ke sekeliling gubuk itu. Tampak 3 mayat laki-laki yang tergeletak. Ada darah di mana-mana. Dan ketika Sumiati melihat tubuhnya, ternyata sudah berlumuran darah. Sumiati yang masih syok dan tidak mengerti apa yang telah terjadi, langsung meninggalkan gubuk itu. Ia berjalan tertatih menyusuri jalan setapak di hutan. Sumiati tidak tahu kemana jalan menuju arah dia pulang, karena gubuk itu berada di tengah-tengah hutan. Yang Sumiati tak tahu dia ada di mana. Yang Sumiati tahu, Sumiati harus menjauh dari gubuk itu. Takut ada orang yang ingin mencelakainya lagi. Berjalanlah Sumiati menelusuri jalan setapak yang dia pun tak tahu menuju kemana jalan itu. Sampailah Sumiati di sungai kecil. Ia sempatkan untuk beristirahat dan minum air di sungai itu, sembari membuang bekas darah yang menempel di sekujur tubuhnya. Ketika Sumiati sedang membersihkan noda darah di tubuhnya, ia merasa ada sosok yang sedang mengawasinya dari jauh. Seketika itu pun Sumiati merasa takut. Takut jika yang mengawasinya adalah orang yang mau mencelakainya lagi. Bergegaslah Sumiati lari meninggalkan sungai itu. Karena saking takutnya Sumiati tak sadar jika ia berlari terlalu jauh menuju ke tengah hutan. Ternyata ia tidak melewati jalan setapak yang ia lewati sebelumnya.
Dan tanpa Sumiati sadari, ia sudah berada di tengah-tengah hutan. Hari pun sudah mulai gelap. Sumiati yang sudah sangat kelelahan, kini ia mulai pasrah. Ia pun terduduk lemas di samping pohon di tengah hutan. Ketika Sumiati sudah sangat merasa pasrah, tiba-tiba ia mendengar riuh suara warga. Sumiati yang merasa kaget dan kebingungan perlahan mendekati sumber suara itu. Dan ketika ia melangkah keluar dari semak-semak, ternyata Sumiati sudah berada di belakang rumahnya. Di tengah kebingungannya, Sumiati langsung berlari menuju rumahnya. Nantikan kelanjutan kisah Sumiati di part 3 ya, karena akan banyak rahasia yang mulai terungkap. Saya An, sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Terima kasih sudah menonton.